Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi semua. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Guru. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, ya, cuci tangan, kemudian berjaga jarak dan hindari kerumunan yang tidak bermanfaat. Baik anak-anak, di pertemuan yang kedua ini Pak Irfan akan kembali menjelaskan tentang pelajaran 2 submateri beriman kepada Rasulullah. Untuk itu, agar kita mendapatkan keberkahan ilmu pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Rasya ke depan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama-sama yang tadi sudah dipimpin oleh ketua kelas Rasya. Untuk itu, hari ini sebelum memulai materi, Pak Irfan akan bertanya dulu nih kepada semua, mengapa kita semua harus beriman kepada Rasulullah? Saya tahu Pak. Ya, Arkana. Karena beriman kepada Rasulullah sesuai dengan rukun iman yang keempat. Iya, betul sekali. Ada lagi yang tahu? Gimana Munzir? Karena kalau tidak beriman kepada Rasulullah, keislaman kita tidak akan sah. Iya, betul. Rasya. Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah terlebih dahulu ya kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran materi pada hari ini. Yang pertama adalah tujuannya adalah supaya peserta didik mampu mengemukakan nilai kebenaran pada pernyataan makna iman kepada Rasulullah, perbedaan Nabi dan Rasul, sifat tugas Nabi dan Rasul dengan benar. Yang kedua adalah di dalam Al-Quran, di sini tertuliskan surat Al-Mu'min ayat ke-78. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Wa ma kana lirasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqq wa khasira hunalikal mubtilun. Artinya, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat melainkan dengan seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan semua perkara dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jangan sampai lupa ya, jangan lupa materi sebelumnya yang kita pelajari yang lalu ya, pertemuan sebelumnya. Nah, kemarin kita bahas bagaimana? Pak, saya tahu Pak. Ya, bagaimana Rasya? Kita harus menghafal 25 nabi yang harus kita Iya, betul. 25 nabi yang harus kita hafal. Iya, 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ya. Terus Yang saya tahu, kita harus meneladani sifat yang dimiliki Nabi dan Rasul. iya, betul. Terus Saya Pak. iya, Arkana? Ada 5 nabi yang digelari ulul azmi. Iya. Terus gitu. Perbedaan Nabi dan Rasul. Iya, betul ya. Semua yang dijawab oleh kalian semua adalah betul. Itu adalah materi
pertemuan sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan bahas pertemuan hari ini tentang apa? Nah, pasti menjadi pertanyaan ya. Nabi Yunus alaihi salam adalah orang yang salih. Sejak sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau memang seorang ahli ibadah yang tekun. Ia telah mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala, melarang kemaksiatan dan kedurhakaan. Namun di antara sekian banyak kaumnya itu, hanya 2 orang yang mau mengikutinya. Mereka adalah Rubil dan Tanu. Rubil adalah seorang yang alim dan bijaksana, sedangkan Tanu seorang yang tekun dan sederhana. Nabi Yunus alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, jika dalam waktu 40 hari mereka tidak mau bertaubat, maka akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata kaumnya tidak ada yang mau memperhatikan peringatan Nabi Yunus dan malah berani menunggu datangnya azab itu. Nabi Yunus pun putus asa atas perilaku kaumnya. Ia pun akhirnya pergi meninggalkan kaumnya dan tempat tinggalnya. Setelah lewat 40 hari, tiba-tiba muncullah awan gelap di pagi hari. Dan di siang harinya, mereka melihat cahaya merah, seperti api hendak turun dari langit. Kaum Nabi Yunus pun pada akhirnya ketakutan dan berbondong-bondong mencari Nabi Yunus, namun tidak ditemuinya. Lalu mereka bertaubat dan menjalankan ajaran Nabi Yunus, dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jadi diturunkan. Nabi Yunus alaihi salam tidak tahu harus pergi kemana. Ia pun akhirnya tiba di tepi laut dan menumpang pada sebuah kapal. Sebenarnya penumpang kapal sudah cukup banyak, dan ketika di tengah laut, kapal itu kehilangan kendali akibat dihantam badai dan ombak yang dahsyat. Semua perbekalan dan barang-barang sudah dikurangi, namun ternyata kapal itu tetap kehilangan kendali. Sang nahkoda memutuskan untuk melempar salah seorang penumpang ke tengah laut yang ganas itu. Maka diadakanlah undian di atas kapal, dan sampai 3 kali selalu nama Nabi Yunus yang muncul. Tak dapat ditolak lagi, maka Nabi Yunus dilempar ke tengah laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki Rasulnya binasa. Seekor ikan paus besar diperintahkan untuk menelan hidup-hidup Nabi Yunus. Di dalam perut ikan paus itulah Nabi Yunus menyadari akan kesalahannya yang telah meninggalkan kaumnya. Ia berdoa kepada Allah dan bertobat kepadanya. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, dan aku termasuk golongan orang yang zalim. Doa Nabi Yunus di dalam perut ikan paus. Atas kesungguhannya dalam berdoa dan bertaubat, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Ia pun terdampar di tepi pantai dalam keadaan yang sakit dan lemah. Setelah Allah mengembalikan kekuatan dan kesehatannya, ia segera kembali ke kaumnya. Tak disangka, ternyata kaumnya itu nampak menyambut kedatangannya dengan gembira. Lebih dari 100.000 orang telah diseru Nabi Yunus untuk menyembah Allah. Dan karena kaumnya taat dan bersedia diajak beribadah kepada Allah, maka Allah pun memberikan kelapangan, kemakmuran, dan ketentraman hidup untuk Nabi Yunus alaihi salam dan kaumnya. Demikian kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan paus. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ada nggak yang bisa memberikan tanggapan? Apa yang kita bisa ambil dari keteladanan Nabi Yunus ya dalam video tersebut? Siapa yang mau memberikan tanggapan? Saya, Pak. Ya, Rasya. Allah mengingatkan Nabi untuk tidak meninggalkan umatnya. Iya, boleh ya, betul. Terus siapa lagi? Abdul Munzir. Di dalam perut ikan nun, Nabi tetap tenang dan tidak panik dan menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul ya. Jadi seperti itu ya kira-kira gambarannya dari kisah Nabi Yunus alaihi salam. Ya anak-anak sekalian, nah ini slide berikutnya adalah kita mengulangi kembali nyanyian yang sudah dinyanyikan di pertemuan sebelumnya, yaitu menyebutkan 25 nama-nama Nabi dan Rasul yang ada. Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus,
Muhammad al-Mustafa. Jawab ya, iman kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Benar. Yang kedua, Nabi sudah pasti Rasul, sedangkan Rasul belum tentu Nabi. Salah. Ya. Tiga, sidik memiliki lawan hizib. Benar. Tuh, ya. Amanah artinya menyampaikan, tidak menyembunyikan. Salah. Terus tablik memiliki lawan kitman, artinya menyembunyikan. Benar. Iya. Terus fatona adalah kecerdasan yang tinggi. Salah. Kemudian balada adalah kebalikan dari tablik. Benar. Kemudian Nabi dan Rasul diberikan mujizat oleh Allah. Benar. Terus Nabi diberikan wahyu untuk diri sendiri. Salah. Rasul diberikan wahyu untuk dirinya dan umatnya. Benar. Betul ya. Nah tadi Pak Akana menjawab 3 pernyataan. Dan jawabannya salah. Yang poinnya dapat 7. Ya. Apa yang salah tadi? Yang salah tadi dalam ini. Tapi memiliki lawan kitman artinya menyembunyikan. Harusnya apa? Harusnya betul ya, betul. Kemudian baladan ya. Baladan adalah kebaikan dari tablik. Artinya mana? Harusnya salah ya. Baladan itu kebaikan dari fatona ya. Kemudian yang 9 ya, Nabi diberikan wahyu untuk dirinya sendiri. Betul. Ya betul. Ya apa ya? Oke, sekarang berikutnya yaitu Abdul Munzir. Abdul Munzir ya. Nah, jawabannya. Jawab ya. Rasul berjumlah 300. Benar. Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 124.000. Salah. Nabi dan Rasul mengajarkan akidah. Benar. Mukjizat adalah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul di luar ada kebiasaan biasa. Benar. Nabi menganjurkan untuk melaksanakan larangan Allah. Salah. Rasul memerintahkan untuk beribadah kepada Allah. Benar. Rasul sudah pasti Nabi, namun Nabi belum tentu Rasul. Benar. Nabi dan Rasul mencontohkan perilaku yang baik. Benar. Nabi dan Rasul memberikan kabar gembira bagi yang melanggar perintah Allah. Salah. Nabi dan Rasul adalah pemberi peringatan pada orang kafir. Benar. Ya, betul ya. Tadi ada satu jawabannya. Ya, yang mana itu? Yang pertama Rasul berjumlah 300, betul ya? Harusnya? Ya, harusnya salah. Jawabannya ada 300. Ya, makasih Bung Jir ya. Berikutnya Alfito. Ya, Alfito, sini. Ya, Alfito, coba. Tablik memiliki lawan kitman artinya menyembunyikan. Nah, terus fatona adalah kecerdasan yang tinggi. Benar ya. Balada adalah kebalikan dari tablik. Nabi dan Rasul diberikan mujizat oleh Allah. Nabi diberikan wahyu untuk dirinya sendiri. Rasul diberikan wahyu untuk dirinya dan umatnya. Rasul berjumlah 300. Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 124.000. Nabi dan Rasul mengajarkan akidah. Mujizat adalah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul di luar ada kebiasaan manusia biasa. Nah, kan. Oke, coba di sini Pak Ivan tadi lihat ya bahwa Alvito yang dari nomor 5. Tapi memiliki lawan kitman artinya menyembunyikan itu juga betul gitu ya bacakan. Satu ya. Kemudian tadi juga ada yang mukjizat adalah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Rasul di luar ada kebiasaan manusia biasa adalah benar ya, bukan salah. Jadi salahnya ada 2 ya, dapat nilai 80 ya. Oke, berikutnya Rasya. Rasya, sudah siap? Sudah. Iman kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Nabi sudah pasti Rasul, sedangkan Rasul belum Nabi. Yang ketiga, sidik memiliki lawan hizib. Amanah artinya menyampaikan, tidak menyembunyikan. Tablik memiliki lawan kitman artinya menyembunyikan. Rasul memerintahkan untuk beribadah kepada Allah. Rasul sudah pasti Nabi, namun Nabi belum tentu Rasul. Nabi dan Rasul mencontohkan perilaku yang baik. Nabi dan Rasul memberikan kabar gembira bagi yang melanggar perintah Allah. Nabi dan Rasul adalah pemberi peringatan pada orang kafir. Iya. Nah, rahasia tadi bisa menjawab 9. Ya, satunya yang salah, Pak. Yang tadi nah ini tablik memiliki lawan kitman artinya menyembunyikan. Tadi bilang salah. Harusnya betul. Ya. Oke. Terima kasih. Rahasia. Ya, baik anak-anak, tahapan yang kedua yaitu adalah permainan memilih kartu. Jadi di dalam kartu ini ya, di dalam kartu yang Bapak punya ini itu tertuliskan ada nabi-nabi ya, nama-nama nabi dan rasul ya. Kartunya ada 25, nih ada 25 kartu ini. Kemudian nanti kalian pilih salah satu ya, kalian pilih salah satu. Nah, di situ tertuliskan nama siapa, nanti tulis di situ. Kemudian kisah nabi yang sudah di tangan kamu ini kisah nabi apa nih? Misalkan Pak, saya kebagian Nabi Musa gitu ya. Pak, saya kebagian Nabi Yunus. Nah, barulah di situ kalian ceritakan di depan masing-masing ya. Diceritakan di depan masing-masing bagaimana kisah nabi yang kalian dapatkan dalam kartu itu, kemudian kalian ceritakan. Setelah itu baru apa yang bisa diteladani dari sikap nabi yang sudah kalian ceritakan. Paham? Paham nggak? Paham. Iya, oke ya. Siap semua ya? Ini Pak Ivan akan membagikan kartunya ya. Di sini ada tertulis nama-nama nabinya. Jadi nanti kalian silakan memilih ya, silakan memilih kartu yang kalian pegang ini. Nanti bagian nabi apa, kemudian nanti ceritakan di depan. Siap semua? Siap.
Ya, oke, anak-anak sudah pegang kartunya masing-masing ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Mujid. Saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah orang yang kaya. Dia memiliki banyak sekali hewan ternak. Suatu hari iblis sangat benci kepadanya karena dia adalah orang yang sangat beriman. Lalu iblis menyebarkan penyakit ke Nabi Ayub yang menyebabkan penyakit kulit, dan anaknya juga mati dibunuh oleh iblis. Nabi Ayub bertahun-tahun mengalami penyakit tersebut dengan sabar. Nah, lalu suatu hari Nabi Ayub berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan penyakitnya. Allah berfirman untuk menghentakkan kaki di lantai. Saat Nabi Ayub menghentakkan kaki di lantai, muncullah air yang sangat bersih. Lalu Nabi Ayub menggunakannya untuk membersihkan tubuhnya sehingga penyakitnya hilang. Begitulah ceritanya. Dari kisah tersebut, sikap yang harus kita teladani, satu adalah harus sabar melalui ujian dari Allah. Yang kedua, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abdullah Munzir. Berikutnya, silakan Abdul Munzir duduk ke tempatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kadarilah Soekarno. Kesadaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman adalah kita untuk beribadah kepada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi kita sudah sama-sama ya menyanyikan nama-nama 25 Nabi dan Rasul, kemudian kita bermain benar dan salah ya. Kemudian juga kita lanjutkan lagi dengan masing-masing kalian menceritakan kisah Nabi beserta keteladanannya. Nah, itu semua materi yang kita ajarkan ini sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Ya, tentunya kita bisa mencontoh semua perilaku baik yang dicontohkan oleh Nabi dan Rasul dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi muslim yang betul-betul beriman kepada Rasul-Rasul Allah ya. Maka dari itu ya, untuk menutup dari materi pada hari ini, kita sama-sama bernyanyi lagi ya, untuk keterbiasaan kita sehingga kita terlatih dan kita bisa betul-betul menghafal 25 Nabi dan Rasul ya. Kita nyanyikan 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatamul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Amin ya, mudah-mudahan kita semua bisa terus menghafalnya 25 Nabi dan Rasul yang tadi kita nyanyikan bersama-sama ya. Untuk itu ya, jangan lupa belajar di rumah, tetap semangat. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita ya bisa bertatap muka ya, untuk semuanya ya, tidak hanya terbatas seperti ini. Ya, itu saja mungkin yang bisa Pak Iman sampaikan kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.